Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Coba deh kalian inget-inget lagi, kapan sih terakhir kali kalian terpaksa ngeklik tombol lupa kata sandi? Mungkin baru minggu lalu, atau jangan-jangan pagi ini, ya kan? Kelihatannya emang sepele banget kayak rutinitas biasa aja. Tapi, tahukah kalian kalau di balik layar, memulihkan akun buat jutaan pengguna itu sebenarnya adalah salah satu mimpi buruk terbesar di dunia keamanan cyber. Beneran, ini bikin pusing para ahli IT. Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah kuliah yang super brilian dari MIT. Kita akan lihat gimana sih sistem autentikasi itu berevolusi, dari yang awalnya cuma sekedar kata sandi yang gampang banget ditebak, sampai jadi sistem perangkat keras yang super canggih. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanan evolusionernya. Oke, peta jalan kita hari ini cukup padat tapi super menarik. Kita bakal ngebahas 6 hal utama. Kita mulai dari 3 pilar dasar autentikasi, terus masuk ke bencana kata sandi, ilusi dari SMS 2FA, lanjut ke kode waktu TOTP, revolusi U2FA yang sukses ngebunuh phishing, dan ditutup dengan ringkasan soal masa depan teknologi passkeys. Sip, kita masuk ke bagian pertama, 3 pilar autentikasi pengguna. Jadi gini, sebelum kita bahas sistem pertahanan yang canggih-canggih, kita harus paham dulu aturan main dasarnya. Sebuah sistem autentikasi yang benar itu tuh harus punya 3 tahap berurutan. Pertama, pasti kalian harus bisa mendaftar dong atau registrasi. Kedua, kalian harus bisa login lagi di kemudian hari. Nah, ini namanya autentikasi. Terus yang ketiga, ini nih yang paling krusial. Pemulihan. Dosen MIT di kuliah ini dengan sangat cerdas nunjukin kalau tahap pemulihan inilah yang sering banget jadi mata rantai paling lemah. Dan tebak siapa yang paling suka celah ini? Ya, para peretas. Coba deh kita bandingin skalanya. Kalau di kampus kecil kayak MIT, kalau kalian lupa kata sandi ya tinggal jalan aja ke meja staf IT, tunjukin KTP atau kartu mahasiswa, dan beres. Gampang banget kan? Tapi gimana kalau situasinya ada di raksasa teknologi kayak Google, Facebook, atau GitHub? Mereka kan nggak tahu wujud fisik kalian kayak apa. Mencoba memulihkan akun yang anonim untuk miliaran pengguna di internet secara aman, wow, itu tugas yang nyaris mustahil. Nah, dari situ kita masuk ke bagian kedua, bencana token pembawa alias si kata sandi. Karena ngenalin orang secara online itu susahnya minta ampun, internet akhirnya ngandelin kata sandi selama berpuluh-puluh tahun. Tapi masalahnya ada di konsep yang namanya token pembawa atau bearer token. Kedengarannya teknis banget ya, padahal simple kok. Bayangin aja kayak kunci rumah. Rumah kalian kan nggak peduli siapa yang lagi masukin kunci ke pintu. Selama bentuk kuncinya cocok, ya pintunya kebuka. Server komputer juga gitu. Kalau ada peretas yang berhasil nyuri kata sandi kalian, ya mereka sekarang pegang kuncinya. Identitas digital kalian langsung pindah tangan detik itu juga. Ngeri kan? Makanya, sang dosen ngasih satu kutipan yang menurut saya ngena banget. Manusia mungkin tidak seharusnya melakukan autentikasi secara langsung melalui internet. Kenapa? Karena kita ini pelupa. Kita suka pakai kata sandi yang gampang ditebak. Dan yang paling parah, kita sering banget pakai satu kata sandi buat semua situs. Itulah kenapa aplikasi pengelola kata sandi atau password manager hadir ibarat perban luka. Tapi tetap aja, kita butuh mekanisme tantangan respons yang jauh lebih pintar, di mana kita nggak perlu lagi rapot-rapot ngetik rahasia utama kita. Lanjut ke bagian ketiga, ilusi keamanan SMS 2FA. Untuk nutupin kelemahan kata sandi tadi, industri teknologi akhirnya ngenalin yang namanya autentikasi 2 faktor berbasis SMS. Kalian pasti sering banget kan dikirimin kode OTP? SMS 2FA ini emang punya kelebihan nyata. Kalau misal laptop kalian kena malware jahat, peretas tetap nggak bisa login karena kodenya dikirim ke HP kalian. Tapi, hati-hati, ini tuh sebenarnya cuma ilusi keamanan. Lah kok bisa? Karena secara nggak sadar, kita mindahin kepercayaan digital kita dari laptop ke jaringan selular eksternal kayak Verizon atau T-Mobile. Padahal, jaringan selular itu rentan banget sama penipuan dan kejahatan penyadapan kartu SIM atau SIM swapping. Bukti paling nyatanya ada di ujian phishing ini. Kita pakai skenario penjahat yang bikin situs Amazon palsu. Bayangin kalian dikelabuin buat masuk ke situs yang bentukannya pleket-pleket kayak Amazon asli. Kalian ngetik username dan password di situ. Amazon yang asli ngirim kode SMS ke HP kalian dong. Nah, kalau kalian dengan polosnya ngetik kode SMS itu ke situs yang palsu tadi, boom! Si peretas langsung ambil kode kalian, dimasukin ke Amazon asli, dan akun kalian langsung jebol. SMS 2FA terbukti gagal total ngelewatin ujian ini. Oke, kita masuk ke bagian keempat, kode waktu atau TOTP. Evolusi selanjutnya ini emang dirancang khusus buat nendang jaringan telepon dari sistem. Jadi, TOTP atau Time Based One Time Passwords ini memutus total ketergantungan kita sama operator telepon. Alih-alih nunggu SMS yang bisa disadap di tengah jalan, kita pakai aplikasi di HP.
Aplikasi ini sama server web pakai jam yang udah tersinkronisasi sebagai tantangan matematisnya. Mereka berdua bakal ngasilin kode 6 digit yang baru tiap 30 detik secara independen tanpa butuh sinyal internet sama sekali. Cerdas banget kan? Karena rahasia utamanya nggak pernah dikirim warawiri di internet. Tapi kita balik lagi bawa si Amazon palsu. Apakah TOTP ini bisa bertahan? Sayangnya nggak juga. Masalah utamanya tuh belum hilang, yaitu manusia. Karena ujung-ujungnya kalian tetap harus baca kode di HP terus ngetiknya pakai jari kalian sendiri, kalian tetap bisa ditipu buat masukin kode itu ke web palsu kayak Facebook atau GitHub tiruan. Emang sih peretas cuma punya waktu 30 detik sebelum kodenya hangus. Tapi buat mesin otomatis yang dibikin hacker, waktu segitu mah udah lebih dari cukup buat ngebajak akun kalian. Makanya kita masuk ke bagian kelima, revolusi anti-phishing lewat U2F. Pemikirannya gini, kalau manusia yang ngetik itu adalah kelemahan terbesarnya, ya udah, singkirin aja manusianya dari proses itu. Kenalin U2F. Bentuknya kayak flash disk kecil, biasanya dikenal sebagai kunci perangkat keras buatan perusahaan kayak Yubico. Kalian tinggal colok alat ini ke laptop dan dia bakal ngobrol langsung sama komputer secara matematis. U2F ini pakai kriptografi kunci publik. Artinya, USB kalian nyimpen kunci privat yang super rahasia dan server cuma dikasih gembok publiknya aja. Jadi nggak ada lagi tuh token pembawa yang jalan-jalan di internet. Dan kalaupun servernya diretas, nggak ada kata sandi kalian yang bisa dicuri. Aman banget. Terus gimana kalau U2F ini kita adu sama si Amazon palsu? Nah, di sini kerennya. Waktu kalian pakai U2F, kunci ini bakal otomatis nanya ke browser, minta URL asli dari situs ini dong. Kalau kalian ternyata lagi ada di Amazon palsu, misalnya huruf O-nya diganti pakai angka 0, kunci ini bakal masukin URL palsu itu ke dalam respons enkripsinya. Pas server Amazon asli nerima kode itu, mereka bakal lihat, loh kok tanda tangannya buat web palsu? Aksesnya pun langsung ditolak mentah-mentah. Secara matematis, phishing jadi hal yang mustahil dilakukan. Keren banget kan? Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, ringkasan dan evolusi Paskis. Inilah alasan kenapa industri teknologi sekarang mulai nanam chip keamanan ini langsung ke perangkat sehari-hari kita. Gak cuma aman dari phishing, U2F ini juga mikirin privasi loh. Daripada pakai satu kunci identitas yang sama buat semua situs, yang bikin kebiasaan browsing kalian gampang dilacak, alat ini bikin handle atau kunci unik yang dienkripsi berbeda-beda buat setiap situs. Privasi kalian tetap terjaga. Ditambah lagi ada fitur atestasi, di mana server bisa ngecek sertifikat dari pabrik aslinya buat mastiin kalian pakai perangkat keras yang asli, bukan barang bajakan yang udah diretas. Oke, mari kita tarik mundur dan lihat gambaran besarnya. Tabel ini merangkum seluruh perjalanan panjang kita. Semuanya berawal dari 3 pilar otentikasi, di mana pemulihan akun buat raksasa kayak Google dan Facebook terbukti jauh lebih bikin pusing daripada di staf ISNT MIT. Terus kita sadar kalau kata sandi tradisional itu gagal total karena perannya cuma sebagai token pembawa yang gampang ditebak. Solusi awalnya, SMS2FA mencoba beresin masalah ini, tapi malah bikin kita bergantung sama jaringan operator telepon, kayak T-Mobile atau Verizon, yang ujung-ujungnya tetap jebol sama situs Amazon palsu. Kode waktu TOTP sukses ngelepasin kita dari jaringan telepon, tapi sayangnya, kita manusia ini tetap bisa dikelabuin buat ngetik kode di situs GitHub atau Facebook palsu. Sampai akhirnya, muncullah U2F berupa hardware dari perusahaan kayak Yubico. Dengan pengecekan URL otomatis dan kriptografi canggih, U2F akhirnya menyingkirkan kelemahan kita sebagai manusia. Dan hebatnya, fitur privacy dan keamanan dari U2F inilah yang sekarang jadi pondasi utama buat teknologi Paskis di Apple Touch ID atau Windows Hello, yang kebetulan juga bakal jadi bahan praktikum di lab set Gubar buat mahasiswa MIT. Tapi, ini semua membawa kita balik ke sebuah pertanyaan besar. Kebayang nggak sih? Kita udah ngebangun benteng yang super duper kuat. Tapi coba ingat lagi pilar pertama yang kita bahas tadi. Ya, pemulihan. Kalau semua keamanan identitas kita sekarang ini ditanam mati di dalam chip fisik HP kita, apa yang bakal terjadi sama kehidupan digital kita kalau tiba-tiba HP itu jatuh ke laut dan hancur berkeping-keping? Ironis banget kan? Saat kita bikin sistem yang sangat-sangat aman dari pertas, kita secara nggak sadar mungkin malah bikin sistem itu terlalu aman buat kita tembus sendiri saat kita butuh pemulihan. Ini PR besar banget buat masa depan Paskis. Nah, kira-kira gimana tuh solusinya? Pasti bikin penasaran kan? Terima kasih banyak udah nemenin eksplorasi materi kita yang seru banget hari ini, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.